Sebagai gadis miskin yang bahkan tidak memiliki kendaraan yang layak untuk dikendarai, kehidupan baby doll hanyalah serangkaian hari yang berulang, memungut sisa-sisa makanan untuk hidup. Gadis malang. Hanya mereka yang pernah mengalami kemiskinan yang dapat memahami betapa buruknya hal itu. Tidak ada uang, tidak ada pakaian bagus, dan terkadang bahkan tidak cukup makanan untuk dimakan. Setiap hari adalah tantangan yang harus dihadapi baby doll. Saya tidak bisa melakukan apapun hari ini. Sungguh membuat frustrasi. Jika dia tidak menemukan apapun, dia mungkin harus kelaparan sepanjang hari. Wow! Tanpa kehilangan harapan, dia mengejar bercak itu, berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk bertahan hidup. Namun, tampaknya keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia tidak menemukan apapun, bahkan sedikit pun keberuntungan. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Hai, tunggu! Skuter saya! Hentikan! Skuter saya! Berhenti! Halo! Itu menyakitkan! Seolah keadaan belum cukup buruk, sebuah kecelakaan membuat baby doll dirawat di rumah sakit. Terima kasih, dokter. Semua oke. Tagihanmu mana? Hah? Beri aku waktu sebentar. Biaya rumah sakit menjadi beban berat bagi baby doll. Di mana dia bisa mendapatkan uang sekarang? Saya tidak punya uang. Hah? Tidak punya uang? Ya. Uang habis kurungan. Tolong lepaskan aku. Tolong aku. Cepat lepaskan aku. Tolong aku. Tolong, dokter. Saya benar-benar tidak punya uang. Pergi ke polisi? Tidak, tidak. Kumohon, dokter. Aku mohon padamu. Dokter, jangan tangkap aku. Tolong lepaskan aku, dokter. Pergi, keluar dari sini. Aku benar-benar memohon padamu. Dokter, gawat darurat. Baiklah, saya datang. Jangan bergerak, mengerti? Ya, maaf. Harap berhati-hati. Anak orang kaya. Kakiku sakit sekali. Gadis kaya raya. Tidak ada yang bisa tinggal di rumah sakit tanpa uang. Tetapi baby doll tidak punya sebesar pun. Namun, meskipun dia tidak punya apa-apa, orang-orang di sekitarnya punya. Sakit, dokter! Pernahkah Anda mendengar pepatah? Keputusasaan berujung pada kejahatan? Pepatah itu sangat cocok dengan situasi baby doll. Dia selalu menjadi gadis yang jujur, tetapi keadaan yang sulit memaksanya untuk memiliki pikiran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di mana kacamataku? Saat dia masih bingung harus mulai dari mana, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, membuatnya tidak bisa menyembunyikan senyum nakalnya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Di mana kacamataku? Biar saya bantu Anda duduk. Ini kacamatamu. Terima kasih banyak. Ini tongkatmu. Untuk keluar dari kemiskinan tanpa peduli dengan perjuangan orang lain, baby doll perlahan melangkah ke jalan yang salah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, gadis kecil.
Ouch! Tenang saja. Semuanya sudah selesai. Suzy yang kaya dan Rio yang mencolok adalah target baby doll. Baginya, mereka adalah penyelamat yang dapat membantunya membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apakah hidup benar-benar adil? Sementara baby doll menderita dalam kemiskinan, beberapa anak hidup dalam kemewahan, tidak pernah tahu seperti apa rasanya kesulitan. Beberapa bahkan mungkin tidak tahu cara mengejar kata miskin. Ouch! Sakit sekali. Sakit sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Apa yang salah denganmu? Aku buta. Saya tidak bisa melihat. Coba lihat. Oh, saya buta. Sakit sekali. Tolong aku, tolong. Sakit sekali. Biar aku bantu kamu ke tempat tidur. Ya. Ouch! Apakah kamu lapar? Tunggu sebentar. Aku ingin mengambilkannya untukmu. Tidak seperti kebanyakan anak orang kaya, Suzy dan Rio tidak bersikap sombong atau meremehkan baby doll. Sebaliknya, mereka dengan baik hati merawatnya meskipun kaki mereka sendiri terluka. Namun, baby doll tidak punya waktu untuk memikirkan kebaikan mereka. Dia terlalu fokus pada perhiasan dan aksesori mahal yang mereka kenakan. Berpura-pura buta untuk menipu orang-orang baik hati, baby doll dengan cepat menurunkan kewaspadaan mereka. Dan ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Sisi buruk dari melakukan sesuatu secara diam-diam adalah bahwa semuanya harus dilakukan dalam diam, bahkan saat menahan rasa sakit. Namun itu tidak masalah. Setidaknya baby doll sekarang memiliki perhiasan berharga yang tidak pernah berani dia impikan. Namun, begitu keserakahan bangkit, sulit untuk memuaskannya. Baby doll tidak berencana untuk berhenti di sini. Dia ingin lebih. Dan tentu saja, masih ada satu target lagi yang tersisa. Rio! Dia mungkin kekurangan uang, tetapi dia punya banyak trik. Apakah dia akan berhasil semudah yang dia lakukan dengan Suzy? Ini camilanmu. Lagi ngapain? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih. Mari berpelukan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sepertinya Riolah yang seharusnya berterima kasih jika baby doll memutuskan untuk mengampuni dia. Tidak perlu terus-terusan berterima kasih padaku. Sampai jumpa. Kamu baik-baik saja? Apakah Anda memiliki masalah? Aku baik-baik saja. Aku akan pergi duluan. Hei, ini susumu. Jika tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mungkin baby doll bisa memiliki persahabatan yang indah dengan kedua anak orang kaya itu. Lakukan secara perlahan. Aku pergi sekarang. Hei,
Anda lupa tongkat Anda? Ya. Terima kasih. Hei! Bagaimana orang buta dapat melihat semua ini? Mereka menyadari sesuatu yang aneh. Apakah Baby Doll akan tertangkap? Saya buta. Tidak ada orang buta yang dapat menangkap sesuatu dengan begitu tepat. Suzy dan Rio telah menemukan detail kuncinya. Hei! Hentikan! Kebenaran telah terungkap. Baby Doll telah tertangkap. Kali ini, bahkan takdir pun tidak dapat menyelamatkannya. Kamu pura-pura buta! Mustahil. Lalu cobalah melepas kacamatamu. Biarkan aku. Oh, tidak! Apakah kamu dapat melihat sesuatu? Saya tidak bisa melihat apapun. Nomor berapa ini? Saya tidak lagi melihat apa-apa. Bisakah Anda melihat ini? Itu emas kan? Hei, aku mengerti. Hei! Hai, gadis. Aku. Hei! Hentikan! Kamu pencuri! Kembalikan perhiasan kami. Itu benar. Berhenti di sini. Cepatlah dan berhenti. Gadis kecil, bisakah kau mendengarku? Kembalikan emasku. Kembalikan emasku. Hentikan. Ouch! Kamu benar seorang pencuri. Beraninya kau berpura-pura buta untuk menipu kami? Saya. Bawa dia ke kantor polisi. Itu benar. Tidak. Lihat, semuanya. Saya tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Jadi saya melakukan ini. Tapi kenapa kalau melakukan itu? Aku tidak ingin mengambil uangmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kesulitan harus diatasi dengan kekuatan sendiri. Apapun keadaannya, mencuri selalu salah. Baiklah, bangun. Ya, Mungkin hal yang paling beruntung bagi Baby Doll adalah bertemu dengan orang-orang yang baik hati seperti Suzy dan Rio. Biarkan saya membantu Anda membayar tagihan rumah sakit Anda. ini. Ambillah ini. Aku memberikannya kepadamu untuk membayar tagihan rumah sakitmu. Tapi, kamu janji nggak akan berurusan lagi? Ingat itu. Terima kasih kalian berdua. Kalian baik sekali. Aku janji tidak akan mencuri lagi mulai sekarang. Dengan demikian, orang-orang dari dunia yang berbeda telah menjadi teman baik. Pada suatu hari musim panas yang terik, matahari bersinar terik di jalan. Tetapi ada satu orang yang masih berjalan di tengahnya. Itu adalah Suzy, seorang gadis malang dengan pakaian robek dan sepatu yang hampir tidak bisa dipakai. Apa yang sedang dia lakukan? Gadis itu mengais-ngais sampah seperti sedang berburu harta karun. Ternyata yang dicarinya hanyalah botol plastik. Wah, Setelah pencarian yang panjang, akhirnya dia menemukan satu. Tetapi ternyata kosong. Dia terus mencoba meminumnya, terlihat sangat menyedihkan. sangat panas. Ah, kita punya air. Semua kelapa ada di sana. Mata Suzy berbinar. Lalu, tanpa ragu, Suzy punya ide cemerlang. Dia memutuskan untuk melepas sandalnya yang rusak.
membidik dengan hati-hati dan... Ouch! Itu menyakitkan. Sakit! Itu menyakitkan. Hah? Itu menyakitkan. Dokter, sakit sekali. Aku tahu. Naiklah ke tempat tidur. Ya, Suzy melirik dan melihat dua tempat tidur di sudut ruangan. Bersinar terang seperti milik orang-orang terkenal. Semua itu untuk Suzy, tapi tunggu dulu. wah, ini indah. Hei! Kemana kamu pergi? Di sana? Suzy menatap dengan kaget, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rangka tempat tidur itu terbuat dari bambu, tidak mengilap, sama sekali tidak mewah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ouch! Dokter, keadaan darurat. Apa yang telah terjadi? Kakiku terluka parah. Ini, dokter. Wow. Dia sangat kaya. Selamat datang. Dokter. Sungguh menyakitkan. Tetap tenang. Tetap tenang, okey? Dokter, aku di sini dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, karpet merah panjang terbentang, dan orang yang masuk adalah... Di mana dokternya? Dokter, tolong bantu saya. Wow. Saya datang. Wow. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Dokternya ada di sini. Wow. Datang. Wow. Ouch! Baiklah, mari kita mulai sekarang. Tolong cepat periksa. Hei, aku di sini dulu. Aku pergi dulu. Kamu akan diperiksa setelahnya. Oke. Memeriksa. Okey. Dokter itu segera mengeluarkan sebuah perangkat canggih dan super keren dari sakunya. Perangkat itu tampak seperti mainan dengan tombol-tombol mengilap. Dalam sekejap, mesin itu melepaskan seberkas cahaya kuat yang memindai kaki baby doll. Kakimu patah. Biarkan aku membalutnya untukmu. Ya, Dokter kemudian mengeluarkan perban. Tapi tunggu dulu, ini bukan perban biasa. Perban ini ditutupi dengan batu permata. Setelah sedikit direpotkan, beres. Terima kasih banyak. bisakah kamu memeriksaku sekarang? Yang akan datang. Mari kita mulai. Saat giliran Kate tiba, dokter mengeluarkan mesin aneh ini, memindainya maju mundur sebentar, lalu akhirnya mendapatkan hasilnya. Kakimu juga patah. Biarkan aku membalutnya untukmu. Oke.
Dan begitu saja, perban uang pun dibuat. Money. Oh, Hanya dengan sekali jepret, sebuah koper penuh uang muncul. Gila kan? Wah. dokter, periksa aku juga. Tunggu. Berbaring. Tetap diam. Ya. Itu menyakitkan. Aduh, boyong. Tunggu, dokter. Halo, dokter. Ada apa dengan kaki saya? Itu rusak. Dokter itu tidak berkata apa-apa, hanya menggerutu, lalu mengeluarkan gulungan koran bekas. Ia mulai melilit lengan Suzy dengan koran itu dengan sangat kasar, sehingga Suzy hanya bisa berdiri di sana. Matanya terbelalak karena terkejut. Ouch! Oke. Benar-benar pecundang. Mengapa orang sepertimu ada di sini? Oh, rasa lapar yang tiba-tiba ini menyerangnya. Dari mana datangnya? Hei, aku lapar. Berikutnya. Mengubah. Hidangan ini. Wah, luar biasa. Baby doll memegang ayam panggang dan memakannya dengan gembira. Anda dapat melihat binar di mata mereka. Benar-benar puas dengan rasa lapar mereka sekarang. Bolehkah saya minta juga? Suzy melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Tampak sama sekali tidak mengerti. Lucu sekali. Benar-benar menginginkannya. Saya tidak. Ambil ini. Robot, serang dia. Saat yang ditunggu-tunggunya, robot emas itu menghentakkan kakinya dengan keras melintasi ruangan. Setiap langkahnya bergema dengan suara pukulan yang keras. Tidak peduli seberapa keras Suzy mencoba melawan, dia tidak bisa menang. Kemudian, robot itu mengeluarkan mesin aneh dan... Tetapi kemudian, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi.
bantu saya. Tolong bantu saya. Bantu aku. Hah? Aku datang. Bantu aku. Bantu aku. Ada tombol di belakang robot. Baiklah. Di saat kritis, Suzy segera turun tangan menyelamatkan kedua sahabatnya. Saat itu, ketiganya akhirnya bisa bernapas lega. Apakah kalian baik-baik saja? Kami melakukannya dengan baik. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Bukan apa-apa. Aku senang kalian berdua selamat. Aku minta maaf karena telah menyakitimu. Aku minta maaf karena membencimu. Jangan khawatir. Jadi mulai sekarang kita berteman, kan? Benar-benar? Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, ketiganya menjadi sahabat karib. Tidak seorang pun benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi miskin, kecuali mereka pernah mengalaminya. Baby doll selalu bahagia dan tidak pernah membiarkan masa-masa sulit menjatuhkannya. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang membuatnya melihat betapa berbedanya hidup ini. Seperti hari-hari lainnya, Baby doll sedang memasak makanan sederhana, bersemangat untuk menyantap sesuatu yang lezat. Ketika sesuatu terjadi, tikus. Roti lapis saya. Mama, tolong aku. Baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke. Perawat, tolong selamatkan putriku. Kakinya terluka. Uang Anda? Di sini. dan kemudian dia harus pergi ke rumah sakit. Selain itu, perawat memberi baby doll dan ibunya kartu miskin. Terima kasih. Hah? Minggir, minggir, putriku kesakitan. Tuh! Cepatlah, putriku kesakitan. Baiklah, Bu. Gadis kecil jangan khawatir. Biarkan aku. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak seperti baby doll, Suzy dan ibunya yang kaya selalu mendapatkan begitu banyak cinta dan perhatian. Nyonya, ke sini. Ya ampun, kamu buta atau apa? Gadis itu bau sekali.
Kalian berdua sangat jahat. Jadi apa? Apakah kamu terluka? Mama, aku merasa lebih baik sekarang. Tapi saya sangat lapar. Tunggu sebentar. Perawat akan membawa makanan. Okey. Sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sayang. Terima kasih, Bu. Halo. Saya datang. Sayang. Istirahatlah, okey? Saya ada rapat penting. Makanannya sudah datang. Halo, Bu. 3, 4, 5, 6, 7. Aku bawakan kamu makanannya. Jadi, Ibu Suzy sudah tiada. Dan sekarang yang tersisa baginya hanyalah seorang perawat yang sangat manis. Tapi tahukah Anda? Terima kasih. Perawat itu benar-benar mengerti Suzy. Dia mengeluarkan semua makanan kesukaan Suzy. Lalu, ketika sampai di Baby Doll, dia mengubah sikapnya sepenuhnya. Tentu saja, satu-satunya yang bisa dimakan adalah telur goreng. Tak apa, makanlah. Okey. Sayang, makanlah. Aku akan pulang untuk mengambil lebih banyak pakaian. Jangan khawatir, selesaikan ini dan saya akan segera kembali. Okey. Kamar rumah sakit saat ini terasa seperti terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Hei, kenapa kamu makan dengan cara yang aneh? Bukan urusanmu? Layak untuk Anda. Di luar sudah mulai gelap, dan satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari lampu tidur kecil. Namun Baby Doll masih tersenyum lebar. Dia sedang asik mengerjakan pensil warnanya ketika ibunya datang. Baby Doll? Aku membawakanmu mainan. Tada! Ambil ini. Terima kasih, Mama. Suzy duduk sendirian di pojok ruangan, merasa bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya yang masih sibuk bekerja. Aku serigala. Aku sangat jahat. Aku sangat takut. Jauhi aku.
Aku serigala. Jangan tangkap aku. Aku sangat jahat. Lari, lari. Melihat Emma dan Baby Doll begitu bahagia bersama membuat Suzy merasa sedih. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi teleponnya terkubur di bawah tumpukan kertas. Yang dapat didengarnya hanyalah bunyi pip yang panjang dan sepi. Hal itu membuatnya merasa seperti dilupakan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Aku akan menangkapmu. Kontras di udara terasa seperti mencabik-cabik hatinya. Lalu tiba-tiba, Mama! Mama, aku takut. Mama, aku takut. Mama, Mama! Dasar kelinci pengecut, aku akan menangkapmu. Lucu sekali. Mama, aku takut sekali. Saya sangat takut. Mama, gadis kecil itu menyedihkan. Bagaimana kalau kita bermain dengannya? Oke. Gadis kecil, jangan menangis. Aku akan bermain denganmu. Kenapa kamu menangis? Ibuku? Dia tidak datang menjengukku. Aku akan bermain denganmu. Benar-benar? Nih, aku kasih ini ke kamu. berkat Baby Doll dan ibunya, Suzy tidak merasa kesepian lagi. Perasaan nyaman di sekitar mereka telah membantu menyelesaikan masalah di antara kedua gadis itu. Sekarang, tidak ada lagi pertengkaran, hanya senyum bahagia. Aku seekor serigala. Maafkan aku karena membenci dan memandang rendah dirimu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Mulai sekarang mari berteman, oke? Kelinci, siapa namamu? Namaku Carrot. Di sudut kota yang kecil, Baby Doll dan ibunya, Bella, menjalani kehidupan yang sulit. Setiap hari, mereka bekerja sebagai penyapu jalan untuk mendapatkan uang. Namun, sekeras apapun hidup mereka, mereka selalu memiliki senyum yang cerah, seolah-olah tidak ada yang dapat menghancurkan mereka. Apakah kamu lelah? Tidak, bukan aku. Hampir selesai. Jauh di dalam hatinya, Baby Doll punya mimpi kecil, mengenakan gaun cantik, seperti gadis kecil lainnya. Mama, aku mau beli sesuatu nih. Tapi, uang saya tidak cukup. Tidak apa-apa, Mama. Namun, ia tidak ingin ibunya menderita karena dirinya. Jadi, ia terus bekerja keras, tanpa tahu bahwa takdir akan memberinya kesempatan yang tak terduga.
Wah. Mama, lihat ini. Aku akan membelikanmu gaun. Ya. Ayo berangkat. Hei, kamu lagi ngapain? Anda sangat miskin dan masih berbelanja? Hei, kenapa kamu melakukan itu? Tinggalkan aku sendiri. Hei, kamu tidak tahu bagaimana cara meminta maaf? Hah? Meminta maaf? Hai. Ya. Hei. Oh, ouch. Hei. Au! Hei, beraninya kau? Sakit. Apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, mari kita berbelanja sekarang. Ya. Ayo pergi. Tepat saat Baby Doll dan ibunya hendak memasuki sebuah toko, Suzy, seorang gadis kaya yang manja, mengejek mereka. Karena selama ini ia selalu dimanja, Suzy merasa bahwa dirinya adalah orang terpenting di dunia. Bahkan ibunya, Maria, tidak dapat menghentikannya. Dear customers. Bahkan staf memperlakukan mereka dengan tidak adil. Dia menyambut Suzy dengan hangat. Namun ketika staf melihat Baby Doll dan Bella, dia hanya menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Silakan ikuti saya. Mengesampingkan pertengkaran dengan SUZ, Baby Doll fokus berbelanja. Ya ampun. Meskipun ia hanya bisa memilih barang murah dan diskon, itu sudah cukup untuk membuat mereka senang. Oh? Wow. Ambil semuanya. Berbeda dengan Baby Doll, Suzy diperlakukan bak putri. Maria memanjakannya, membelikan semua barang terindah yang dipilihnya. Namun bagi Suzy, berbelanja dengan tenang itu terlalu membosankan. Ia menyukai kegembiraan dan kekacauan. Jadi, untuk menggoda Baby Doll, sebuah ide nakal muncul di kepalanya. Beraninya kau. Apa yang awalnya hanya lelucon kecil dengan cepat berubah menjadi perkelahian antara kedua gadis itu yang menyebabkan kekacauan di toko. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tindakan mereka akan menyebabkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Berhenti, jangan berkelahi. Berhenti. Suzy, jangan berkelahi. Hentikan sekarang juga. Berhenti, kalian berdua. Jangan berkelahi. Tolong berhenti. Freddy, siapa yang menabrakku? Anda akan membayar untuk ini. Apa? Mama? Mama? Tidak. Kalian berdua. Tidak. Mama? Kamu layak melepaskannya. Beraninya kau melakukan ini pada ibuku? Ya!
Tidak. Tonton ini. Penyihir jahat itu terbangun, melampiaskan amarahnya. Ia mengubah kedua ibu itu menjadi boneka-boneka kecil. Dan untuk menyelamatkan mereka, Baby Doll dan Suzy dengan berani melawan, tetapi usaha mereka hanya sekecil butiran pasir di padang pasir. Anda kayak mendapat yang ini. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, ya? Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan ibu kita. Ayo kita lakukan ini lalu itu, oke? Hei, kamu yang di sana. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan penyihir itu sendirian. Jadi, mereka menunda pertengkaran dan memutuskan untuk bekerja sama menyelamatkan kedua ibu itu. Hei, kamu! Apa? Hai! Hah, tonton ini. Ya! Setelah pertarungan yang alot, sang penyihir akhirnya dikalahkan. Sihirnya menghilang dan mereka kembali ke wujud asli mereka. Mama! Suzy! Mama! Baby Doll! Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik? Aku baik-baik saja. Baby Doll, terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan maafkan aku karena meremehkanmu. Tidak apa-apa. Aku juga minta maaf karena sudah membuat masalah. Jadi, mulai sekarang, mari berteman. Benar-benar? Pada akhirnya, kedua gadis yang dulunya bermusuhan itu menjadi sahabat karib. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati dapat tumbuh ketika orang-orang saling memahami. Baby Doll adalah seorang gadis kecil yang suka menari. Dengan bakat alaminya, ia dapat mengubah tempat manapun menjadi panggung tarinya sendiri. Ayo menari. Namun, hidup tidak semudah yang terlihat. Baby Doll memiliki ibu yang sangat tegas. Bagi Mrs. Bella, belajar adalah hal yang paling penting. Oh tidak! Baby Doll! Belajar macam apa itu? Teruslah menari. Hah? Baby Doll! Baby Doll. Kenapa kamu tidak sekolah dan malah berdansa di sini? Tapi saya ingin belajar menari. Aku melarangmu menari. Pulang kau! Pulanglah dan belajar. Tenang. Keluar! Pergi! Ibu, tapi... Diam, tidak ada tapi. Ibu Bella tidak mengerti kegemaran putrinya. Ia menganggap menari hanyalah hal yang konyol. Jadi, Baby Doll selalu dipaksa untuk belajar meskipun ia tidak mau. Belajar untukku, mengerti? Iya. Saya ingin menjadi penari. Sepertinya keinginan Baby Doll telah didengar dan pesan dari alam semesta pun tiba. Itu adalah berita tentang kompetisi tari yang akan datang. Hei anak-anak, pada tanggal 1 Juni, datanglah dan ikuti kompetisi Bonus God Dancer.
akan ada banyak hadiah menakjubkan. Yeah! Selamat, Baby Doll. Saya mengikuti kompetisi ini. Jadi Baby Doll mulai berlatih. Meskipun ia pandai menari, ia tetap berlatih keras. Saatnya berlatih. Meskipun tahu ibunya tidak akan setuju, Baby Doll bertekad karena dia tahu ini adalah kesempatan bagus untuk bersinar. Dia harus berlatih keras dan merahasiakannya. Jika Nyonya Bella mendengar musiknya, semuanya akan hancur. Terus berlanjut. Tak lama kemudian, momen besar itu tiba. Namun sebelum ia dapat mengikuti kompetisi, Baby Doll harus mengatasi satu rintangan terakhir. Meski menghadapi banyak rintangan, Baby Doll tetap kuat. Ia punya rencana untuk mengalihkan perhatian ibunya. Kamu? Kamu berani masuk ke rumahku? Keluar! Hah? Sayangnya, poster kompetisi tari yang dijatuhkan Baby Doll terlihat oleh ibunya. Rencana rahasianya pun hancur. Apakah ia masih bisa mengejar mimpinya? Oh, Baby Doll! Semuanya, ayo berangkat. Cepatlah. Ayo berdansa. Berhenti. Ya ampun, tunggu dulu. Masuk ke dalam. Silakan kontestan berikutnya. Aku di sini. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba saatnya Baby Doll bersinar. Tiba-tiba ia merasa gugup. Musik.
penampilannya sia-sia. Begitu musik dimainkan, dia menari dengan sangat indah sehingga seluruh ruangan bersorak. Tepat saat itu, keadaan tampak buruk bagi Baby Doll ketika ibunya, Nyonya Bella, tiba. Baby Doll, beraninya kau? Oh? Baby Doll! Awalnya, Ibu Bella sangat marah saat mengetahui putrinya diam-diam mengikuti kompetisi dansa. Namun saat melihat sorak-sorai penonton, kemarahannya perlahan memudar. Hei kamu, lihat gadis itu menari. Melihat Baby Doll bersinar di atas panggung, senyumnya yang lebar membuat Mrs. Bella merasa bersalah sekaligus bangga. Sudah berapa lama ia tidak melihat putrinya begitu bahagia. Baby Doll! Sakit! Tiba-tiba, ada yang tidak beres dan Baby Doll tersandung. Apakah ini akhir dari penampilannya? Oh, Baby Doll! Mama? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku di sini. Saya mendukung Anda. Terus berlanjut. Ibu, sakit sekali rasanya. Tidak apa-apa. Kamu bisa melakukannya, gadisku. Aku percaya padamu. Namun, Baby Doll mendapatkan kekuatannya dari ibunya. Ia mengabaikan rasa sakitnya, berdiri dengan senyum lebar, dan menyelesaikan penampilannya dengan gemilang. Hei, ini mulai lagi. Lakukanlah. Baby Doll, kembali. Semuanya. Ini adalah yang terbaik. Boneka bayi adalah yang terbaik. Bagus sekali. Baby Doll. Woohoo! Dan pemenangnya adalah Baby Doll! Mama, Kerja bagus. Baby Doll. Putriku, Ya, maafkan aku karena telah menghentikanmu dari mengejar mimpimu. Tapi mulai sekarang, aku akan selalu mendukung impianmu. iya. Pertunjukan berakhir dengan sempurna. Baby Doll dan ibunya akhirnya berbaikan, dan ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suatu pagi yang tenang, sinar matahari memenuhi ruang tamu rumah Bella yang nyaman. Ia adalah seorang ibu yang sibuk, selalu bekerja keras, sehingga ia sangat pandai mengelola uang. Namun, anak-anaknya, Mike dan Baby Doll, berbeda. Mungkin karena mereka masih muda atau tidak mengerti betapa kerasnya ibu mereka bekerja, tetapi mereka menghabiskan uang tanpa berpikir. Saya di sini untuk menyampaikannya. Oh, halo. Apa ini? Oh, jadi ini... Saya di sini untuk menyampaikannya. Hah? Tapi aku tidak memesannya. Ini untukku, Mama. Oh, ayo berangkat. Kalian selalu... Oh, maaf.
kalian berdua lakukan dengan membeli sebanyak itu? Aku baru saja membeli mainan, Aku Mama. juga beli mainan. Lalu dari mana uangnya untuk membayar? Ini uangnya. Anakku, ini uangnya. Ambillah ini, Tuan. Oke, terima kasih banyak. Hei, tahukah Anda bahwa uang itu sulit diperoleh? Itu hanya mainan, Mama. Jangan khawatir. Benar kan, Baby Doll? Bella tidak bisa membiarkan pemborosan ini terus berlanjut. Jadi dia berpikir panjang dan keras. Dan akhirnya, sebuah ide muncul di kepalanya. Saya dengar. Apa? Hei, saya butuh bantuanmu, Ben. Apa yang salah? Jadi sekarang, itulah masalahnya. Bisakah kamu membantuku, Ben? Baiklah, aku akan datang. Setelah mendengar Bella meminta tolong, Ben berjalan ke meja yang berantakan penuh dengan barang-barang aneh. Semuanya tampak bagus, sampai matanya tertuju pada tongkat bisbol berwarna merah muda cerah. Dengan senjata barunya di tangan, Ben merasa seperti seorang pejuang. Ia segera berganti pakaian keren dan melangkah keluar dengan penuh percaya diri, seperti seorang pejuang yang siap bertempur. Ya ampun, apa ini? Apa? Mereka ada di dalam. Biarkan aku. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Ibumu berutang uang padaku. Tapi saya tidak punya uang. Apa? Duduk. Tidak punya uang? Kalau begitu aku akan mengambil nyawa ibumu. Bagus, kan? Bagus, kamu melakukannya dengan hebat. Mike, Baby Doll, selamatkan aku. Ini uang yang ibumu berutang padaku. Dalam 24 jam, jika Anda tidak punya cukup uang untuk membayar. Tuan, kumohon. Jangan aku mohon padamu. Cepatlah dan hasilkan uang. Ya! Mike, Baby Doll! Selamatkan aku. Lihat apa yang mereka lakukan. Mike, apa kabar sekarang? Biarkan aku berpikir. Baby Doll, lihat di sana. Baby Doll, bagaimana kalau bekerja di tempat ini? Tepat saat Mike dan Baby Doll hendak menyerah, mereka melihat iklan lowongan kerja yang tampak seperti keajaiban. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan tampaknya rencana Bella berhasil. Kami di sini untuk meminta pekerjaan. Apakah Anda bisa? Tentu saja. Lalu bersihkan meja. Benar-benar? Pergi!
Mike dan Baby Doll mendapatkan pekerjaan itu. Tetapi sebelum mereka sempat bersantai, bos mereka memberi mereka pekerjaan yang sangat sulit. Namun jangan khawatir, keduanya siap untuk apapun. Kenapa kamu tidur? Maaf. Bersihkan di sini. Buru-buru! Anak itu, cepat! Kamu, datang! Mereka bekerja tanpa henti. Keringat bercucuran dari wajah mereka. Tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti. Setiap detik sangat berarti. Mereka harus mendapatkan cukup uang untuk menyelamatkan ibu mereka. Bagus! Bagus! Baiklah! Bagus sekali. Kelihatannya bagus. Hai pelanggan! Di mana makanannya? Berikan aku makanannya. Ya, Tunggu sebentar. Dia lapar. Kalau begitu pergilah ambil makanannya. Lapar. 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 Apa sekarang? Sajikan dengan cepat. Hidangan lezat terus berdatangan, memenuhi meja untuk pelanggan yang pemilih. Tak lama kemudian, meja itu penuh dengan makanan lezat. Oh tidak, lantai yang dulunya bersih dan berkilau, kini dipenuhi tulang ayam dan noda berminyak. Bersihkan. Tanpa sempat beristirahat, anak-anak bergegas membersihkan. Namun, dengan tumpukan piring yang begitu tinggi, apakah Baby Doll sanggup membawanya? Apa yang kalian berdua lakukan, ha? Rusak. Mainkan untukku. Tolong jangan. Maaf, Tuan. Maaf, Tuan. Kalian sudah mati bagiku. Siapa kamu? Mama. Ya ibu dari anak-anak ini. Anak-anak ini masih muda. Mohon dimengerti.
Mereka baru saja merusakkan semua barangku. Senang melayani Anda. Apa kabar, Mama? Saya hanya ingin mengajari kalian berdua. Mama? Lihat di sini. Sayang, kamu hebat sekali. Ini hadiahmu. Lihat apa? Dia dan aku adalah sahabat ibumu. Sayang. Cheers! Aku hanya ingin mengajari kalian berdua cara menabung uang. Ya, kami sangat menyesal. Maafkan kami. Kami berjanji tidak akan membuang-buang uang lagi, Ibu. Berkat kedatangan senang. Ibu Bella yang tepat waktu, Mike dan Baby Doll dapat terhindar dari kemarahan sang bos. Sejak saat itu, keduanya menyadari kesalahan mereka dan berhenti membuang-buang uang. Inilah Suzy, gadis kaya yang selalu menonjol. Nona, harap berhati-hati. Ia melambaikan kipas uang yang berkilauan di tangannya dengan dua pengawal di sampingnya yang membawa tas penuh merek mewah. Inilah Baby Doll. Ia mencari nafkah dengan menjual pot-pot bunga kecil nan cantik yang bersinar terang, seperti jiwanya. Semua orang, bunga untuk dijual. Oh, Tuan, bunga segar. Di sini. Terima kasih banyak. Oh, Tuan, bunga segar. Lihatlah bunganya, Tuan. Tuan, bunga. Saudara, bunga. Setiap hari, gadis kecil itu berdiri di trotoar, bekerja keras. Namun tidak ada yang berhenti, meninggalkannya dengan bahu terkulai. Dia merasa sedih, tetapi menolak untuk menyerah. Dia tahu, menyerah bukanlah pilihan baginya. Gadis kecil, belilah bunga segar ya. Suzy masuk, tatapan tajamnya menyapu seluruh ruangan dalam sekejap. Kau orang miskin yang jorok. Enya. Oh, aku mohon padamu, beli satu bunga saja. Ya ampun, minggir dari hadapanku. Belilah satu bunga saja, tolong. Minggir dari hadapan. Belilah bunga, tolong. Hah? Pot bunga saya. Beraninya kau menyentuh lenganku? Tidak, itu kotor. Pengawal. Suzy mencibir Barbie, menjentikan jarinya, dan pengawalnya menyerbu masuk, memecahkan pot bunga. Kelopak bunga berterbangan seperti air mata di udara. Tuan, tolong berhenti. Hentikan, hentikan. Tuan, aku mohon padamu. Jangan lakukan itu. Dan kemudian, seberkas cahaya ajaib menyambar, dan muncullah peri kupu-kupu. Hentikan. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Katakan pada mereka untuk berhenti. Hentikan lakukan itu. Kau pantas menerima hukuman. Dasar orang miskin. Ayo pergi. Nona, Anda baik-baik saja? Dasar pengemis. Berani-beraninya dia menyentuhku dengan tangannya yang kotor. Gadis kecil itu kurang ajar sekali. Aku akan memberinya pelajaran. Apa yang terjadi padaku? Oh tidak, pengawal. Belum, aku masih punya sesuatu yang tersisa. Di tengah hujan lebat, Suzy, gadis yang dulunya sombong dan glamour, tidak lagi tampak seperti dirinya yang biasa. Ia tersandung di tengah hujan lebat, rambutnya menempel di wajahnya.
sekali pagi ini. Hei, tunggu. Terima kasih telah membantuku. Boneka itu bergegas mendekat, tergerak oleh keadaan Suzy. Mereka berbagi selimut, dan di tengah hujan, persahabatan mulai bersinar. Hujan telah berhenti. Kamu mau pergi kemana? Saya tidak tahu harus pergi kemana. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku? Dengan serius? Mata Suzy berbinar mendengar tawaran Barbie. Kedua gadis itu sampai di sebuah rumah tua yang penuh dengan bunga segar, dengan karangan bunga yang dibungkus koran dan vas yang berserakan di lantai. Duduk. Makanan sudah siap. Apa yang salah denganmu? Suzy menyesali tindakan Barbie, memutar ulang kejadian pagi itu dalam pikirannya sambil air mata mengalir, dan dia pun tertidur. Tidak apa-apa. Cahaya matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui jendela, menghangatkan wajah Suzy. Ia perlahan membuka matanya, merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang bersiap untuk bekerja. Oh, bisakah aku pergi bersamamu? Ayo pergi. Dua sahabat yang gembira saling bergandengan tangan, siap memulai hari baru bersama. Suzy dan Barbie menyiapkan vas bunga di sudut jalan. Begitu semuanya siap, mereka dengan gembira menyambut para tamu. Semua orang, bunga untuk dijual. Oh, Tuan, bunga segar. Bunga segar. Bunga segar. Ayo beli, ayo beli. Semua orang, bunga untuk dijual. Saya punya cara untuk membantu Anda. Kerumunan orang bergegas lewat, mengabaikan kios bunga, sampai Suzy tiba-tiba punya ide. Suzy bergerak seperti penari profesional, menerangi jalan dengan energinya. Bunga segar. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan aura yang dibawanya. Sebuah mawar. Terima kasih banyak. Kerja bagus. Namun saya mesti punya lagi satu tantangan lagi untuk Anda. Peri kupu-kupu muncul sambil tersenyum. Dengan jentikan tongkat sihirnya, ia menantang persahabatan Suzy dan Barbie. Kamu di sana. Katak jelek itu berubah menjadi orang tangguh, berjalan mendekat seolah siap bertarung. Hei, bayar saya. Itu semua uangku. Bayar saya. Ini uang saya. Minggir.
kamu baik-baik saja? Tuan, jangan menindas orang lain. Apa yang akan kamu lakukan? Katak itu mengambil uang itu dan pergi begitu saja. Saat vas-vas itu pecah, Suzy tiba-tiba mendapat ide. Apakah kamu terluka? Kakak itu menjadi marah dan pergi menemui kedua gadis itu untuk melunasi hutangnya. Baby doll, serang! Menyerah! Menyerahlah! Menyerahlah! Jangan menindas orang lain lagi, oke? Oke. Hei, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Saya baik-baik saja. Suzy, terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan sebutkan itu. Kita berteman, kan? Oke, Anda telah lulus tantangan saya. Saya akan mengembalikan semuanya seperti normal. Cantik sekali. Saya kembali normal. Baby doll, terima kasih banyak. Maafkan aku karena memandang rendah dirimu. Saya senang asalkan kamu menyadari kesalahanmu. Mulai sekarang, marilah kita berteman. Saya harap kalian akan selalu menjadi teman baik. Setiap orang berhak mendapatkan rasa hormat dan cinta, tidak peduli berapapun kekayaannya. Biarkan saya membantu Anda. Suzy belajar bahwa kebaikan dan persahabatan adalah hal yang benar-benar penting. Marilah kita selalu saling membantu dan peduli. Pernahkah Anda bertemu dengan duo sahabat dengan kepribadian yang sangat berbeda? Lihatlah sahabat karib Baby Doll dan Suzy. Suzy bekerja keras setiap hari, sementara Baby Doll hanya suka menikmati hidup. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya adalah penampilan Baby Doll. Di mana? Hey, Baby Doll! Baby Doll, bangun! Baby Doll, bangun! Mereka sedang menunggu. Cepatlah, Baby Doll. Dan sekarang, tepuk tangan untuk Baby Doll. Kenapa dia tidak bernyanyi? Nyanyikan! Hanya itu saja? Jadi mari kita mulai. Oh, wow!
Nyanyikan! Nyanyikan! Baby doll! Hei, menarilah dengan benar. Tidak seperti ini, baby doll. Baby doll. Jika Anda tidak bisa menari, kembalikan uangnya. Let it go. Let it go. What the sky? Baby doll. Ya ampun, kamu bisa berdansa? Hah? Bayar uangku sekarang. Bayar kembali uangmu. Berikan padaku. Berikan kembali. Tidak. Jangan, tolong jangan. Bisakah mereka menjaga persahabatan yang kuat? Ini semua salahmu. Kamu selalu tidur? Sekarang kamu ingin tidur lagi? Boneka beruangku. Cherry! Itu boneka beruangku. Selalu tidur dan tidur. Hei! Kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Jadi apa? Baby doll terbakar amarah dan merusak barang-barang. Baby doll, ada apa denganmu? Aku sangat lelah dengan kehidupan yang buruk ini. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Mulai sekarang persahabatan kita berakhir. Baby doll! Baby doll! Baby doll! Baby doll mengabaikan persahabatan mereka selama bertahun-tahun, meninggalkan Suzy dan pergi sendirian. Akankah persahabatan mereka benar-benar berakhir seperti ini? Bagaimana mereka bisa menjadi teman baik lagi? Suzy yang malang menatap foto mereka, tak kuasa menahan tangisnya. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang buruk ini. Aku tidak ingin tinggal bersamamu. Saya ingin menjadi kaya. Kotak apa ini? Setelah berdebat dengan Suzy, Baby doll meneriakkan keinginannya untuk menjadi kaya. Tepat pada saat itu, ia menemukan sebuah kotak misterius. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini kotak penuh uang. Kehidupan Baby doll berubah. Saya kaya sekarang. Suzy tidak tahu bahwa Baby doll telah menjadi kaya. Dia masih memikirkan temannya. Dia menghargai foto mereka bersama dan kemudian memutuskan untuk mencari Baby doll. Baby doll? Apakah perjalanan mencari sahabatnya mudah bagi Suzy? Akankah Baby doll kembali padanya? Baby doll! Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Baby doll! Aku tidak bermaksud membentakmu. Baby doll! Memeluk kotak penuh uang, Baby doll dengan gembira melangkah ke kehidupan mewah yang selalu diimpikannya. Siapa kamu? Jadilah cantik. Apakah kamu punya uang, gadis? Selamat datang. Sikap staf berubah seketika setelah melihat uang Baby doll. Sekarang mari kita mulai. Merasa baik?
Jadilah sedikit lebih kuat. Dengan uang yang sangat banyak, Baby Doll merawat dirinya dengan sangat baik untuk menjadi pribadi yang baru. Dia tidak pernah berani membayangkan hari ini akan tiba. Para staf memperlakukannya seperti seorang ratu. Dia pasti punya gaun cantik yang cocok dengan Baby Doll barunya. Merasa baik, Nyonya? Oke. Perhiasan yang berkilau, lapisan riasan yang sempurna. Tada! Terima kasih banyak. Itu milikmu. Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa. Wow! Siapa yang akan percaya bahwa wanita anggun ini dulunya adalah gadis miskin dan compang-camping? Penampilannya yang percaya diri menunjukkan semuanya. Dia benar-benar bahagia. Tapi bagaimana dengan Suzy yang masih mencarinya? Baby Doll! Baby Doll! Baby Doll! La 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 la. Baby Doll! Suzy? Baby Doll! Baby Doll! Apa? Suzy membeku. Mengapa kamu begitu aneh? Aku kaya sekarang, Suzy. Aku mewah sekarang. Jadi aku tidak akan menjalani kehidupan miskin sepertimu lagi. Baby Doll, apa yang kau katakan? Aku berkata begitu. Apakah kamu tidak mendengarkan? Kamu harus mengurus hidupmu sendiri, Suzy. Baby Doll! Kasihan Suzy. Namun, dalam beberapa menit saja, sesuatu yang mengejutkan akan mengubah segalanya. Baby Doll tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Hey! Saya tidak punya uang. Hey! Tidak, Hey! tidak. Bayar saya! Berikan padaku! Tidak. Aku ambil itu! Jangan, lepaskan. Berikan di sini! Jangan, tidak. Hentikan. Tolong. Hey! Hah? Baby Doll dalam bahaya. Tolong bantu saya. Baby Doll! Akankah Suzy menyelamatkan Baby Doll? Aku datang. Uang dan kemewahan mungkin bersinar, tetapi apakah ada yang lebih berharga daripada persahabatan sejati? Kalian semua! Kalian semua! Bagaimana mereka akan menyelesaikan ini?
Sampai jumpa. Bye-bye. Suzy sangat pintar. Dia dengan cepat mengalahkan penjahat itu. Baby doll, apakah kamu baik-baik saja? Aku masih baik-baik saja. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir, kita sahabat kan? Dan kemudian, saya sangat menyesal karena tidak menghormati Anda dan tidak menghargai persahabatan kita. Saya sungguh sedih. Baby doll menyesalinya sekarang. Oke, saya tahu saya salah. Tolong jangan marah padaku lagi. Jadi mereka menjadi teman baik lagi. Kita pergi sekarang? Wah!